Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo, alhamdulillah. Bagaimana anak-anak kabar kita pagi ini? Baik-baik saja bukan? Oke, salam literasi. Mudah-mudahan semuanya dimanapun berada dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat. Oke anak-anak, pada pagi ini seperti biasanya Pak Narto akan menyampaikan materi pembelajaran yang masih terkait dengan mencipta cerita fantasi. Namun pada kesempatan ini Pak Narto ingatkan, sudahkah semua peralatan disiapkan di depan, di hadapan kalian, kertas, ballpoint, dan sebagainya. Kali ini Pak Narto akan menerangkan tentang pemakaian huruf kapital dan tanda baca. Soalnya seorang penulis agar pemakaian bahasanya baik dan benar, maka harus memahami dan mengerti tentang pemakaian huruf kapital dan tanda baca. Huruf kapital itu istilahnya sama dengan huruf besar. Baik, sudah siap ya kalian? Oke, mari kita mulai. Bagian A, huruf kapital atau huruf besar. Ini karena materinya agak banyak, agak saya percepat. Nanti tolong konsentrasi betul ketika mendengarkan sesuatu dari saya. Oke. Nomor 1, huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Oke, misalnya kita lirik A, B, C, D, itu semuanya adalah ada 4 kalimat. Ada 4 kalimat. Huruf yang pertama di setiap kalimat itu harus menggunakan huruf kapital. Oke. Dia mengantuk, D-nya harus huruf kapital. Apa maksudnya? A-nya harus huruf kapital. Begitupun kata kita dan kata pekerjaan. Ya, sambil dilihat, sambil dibatin. Oke. Lanjutnya. Iya. Nomor 2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Maksudnya petikan langsung itu ucapan seseorang kalau kita tulis namanya menjadi petikan langsung. Jadi misalnya teman kalian ngomong lalu langsung kamu tulis. Nah, itu namanya petikan langsung. Jadi orang dari pihak pertama langsung. Misalnya adik bertanya, kapan kita pulang? Nah, pertanyaannya itulah namanya huruf pertama petikan langsung. Kapan kita pulang? Bapak menasihatkan, berhati-hatilah. Nah, kalimat yang diungkapkan oleh Bapak itu namanya adalah petikan langsung. B-nya huruf kapital. Yang C, kemarin engkau terlambat katanya. Nah, kalimatnya, ungkapannya, ucapannya, kemarin engkau terlambat. Maka K sebagai huruf pertama petikan langsung harus ditulis huruf kapital. D, besok pagi kata ibu, dia akan berangkat. Huruf pertamanya ucapan tersebut adalah B, besok pagi. Maka B-nya harus huruf kapital. Langsung ini di SD sudah pernah diajarkan, oleh karena itu saya yakin kalian masih ingat betul
pemakaian huruf kapital ini. Yang ketiga, anak-anak, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Sana ada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, Alkitab, Quran, Weda, Islam, Kristen. Ini istilah nama-nama yang berkaitan dengan keagamaan. Semuanya ditulis dengan huruf kapital. Tuhan akan menunjukkan jalan yang benar kepada hambanya. T-nya Tuhan karena huruf pertama awal kalimat. Nah, nya pada 3 huruf terakhir itu adalah ganti dari Tuhan. Ditulis huruf kapital. Kemudian kalimat yang terakhir, bimbinglah hamba-Mu, ya Tuhan, ke jalan yang Engkau beri rahmat. B, ini huruf pertama awal kalimat. Engkau, ini kata ganti yang menunjukkan Tuhan tadi. Maka E-nya juga harus ditulis huruf kapital. Sudah jelas ya? Oke. Ya. Lanjut. Nah. 4. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Ingat, yang diikuti nama orang. Kalau tidak diikuti nama orang berarti tetap menggunakan huruf kecil. Jadi misalnya dia diangkat sebagai nabi. Karena tidak diikuti nama orang, ya N-nya huruf kecil. Tapi kalau diikuti nama orang, N-nya menjadi besar. Nabi Ibrahim, Nabi Isa, N-nya ikut besar. Imam Syafi'i, I-nya huruf besar karena diikuti nama Syafi'i. Haji Agus Salim, hanya karena diikuti kata Agus Salim, hanya juga huruf besar. Lain lagi dengan ia sekarang sudah naik haji. Haji hanya ditulis huruf kecil karena tidak diikuti dengan nama orang. Oke, sudah jelas ya ini ya. Sultan Hasanuddin, sultannya ditulis huruf kapital karena diikuti nama orang. Oke, ya. Oke, lanjutnya. Iya. Nah, ini perbedaannya tadi. Huruf kapital tidak diikuti atau tidak dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang tidak diikuti nama orang. Tadi sudah saya jelaskan tadi. Nomor 1. Dia baru saja diangkat menjadi sultan. S-nya huruf kecil karena tidak diikuti nama orang. 2. Tahun ini ia pergi naik haji. Hanya kecil karena tidak diikuti nama orang. Sudah jelas perbedaannya tuh ya. Jadi kalau diikuti nama orang, gelar atau istilah keagamaan tadi ditulis huruf kapital. Oke, lanjutnya. Mirip dengan yang nomor 4 tadi. Nomor 5, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Contoh nomor 1, Wakil Presiden Adam Malik. Kata Wakil Presiden, W dan P-nya huruf kapital karena diikuti nama orang, diikuti kata Adam Malik. Tapi kalau orang itu
diangkat menjadi wakil presiden, maka W dan P pada kata yang terakhir tadi tetap huruf kecil karena tidak diikuti nama orang. Begitupun nomor 2. Tuh, Perdana Menteri Nehru. P dan M-nya huruf kapital karena diikuti nama orang Nehru. Ia sudah menjadi profesor. Profesor ini gelar. Karena tidak diikuti nama orang, dia menjadi kecil. Tapi begitu contoh nomor 3, Profesor Supomo. P-nya besar. Karena diikuti kata Supomo atau nama orang. Begitupun contoh nomor 4, Laksana Muda Udara Husein Sastranegara. Itu ada pangkat Laksamana Muda Udara. Ini pangkat seperti halnya jenderal, ini letnan jenderal, yaitu diikuti nama orang Husein Sastranegara, maka L, M, dan U ditulis huruf kapital. Sedangkan contoh nomor 5, sekretaris ini karena diikuti nama instansi, maka S-nya juga harus huruf kapital. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian. Ini nama instansi. Begitupun nama tempat nomor 6, Gubernur Irian Jaya. Diikuti Irian Jaya, maka G-nya huruf kapital. Gubernur Khofifah misalnya, maka G-nya huruf besar. Lain lagi dengan ia diangkat menjadi gubernur. G-nya huruf kecil karena tidak diikuti nama orang. Sudah jelas ya? Mudah-mudahan nanti dibaca lagi, diperdengarkan lagi, akan menjadi lebih jelas. Lanjutnya. Nah, ini tadi contohnya yang berikut tadi. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang tidak diikuti nama orang atau nama tempat. Jadi contoh yang terakhir tadi ini. Siapa gubernur yang baru dilantik itu? Kata gubernur tidak diikuti nama orang, maka ditulis huruf kecil. Contoh nomor 2. Kemarin Brigadir Jenderal Ahmad dilantik menjadi Mayor Jenderal. Ada kata Ahmad, ada kata Brigadir Jenderal. Ini adalah pangkat. Karena diikuti kata Ahmad, maka Brigadir Jenderal ditulis huruf kapital pada huruf B dan J. Sedangkan bawahnya Mayor Jenderal. Karena tidak diikuti nama orang, maka M dan J ditulis huruf kecil. Itu perbedaannya. Sekali lagi, jika diikuti nama orang atau tempat, maka kata tersebut diawali atau ditulis dengan huruf kapital. Lanjut, nomor 6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Ya, semua nama kalian huruf pertamanya ditulis huruf kapital karena nama orang, ya toh. Ini Amir Hamzah, Dewi Sartika, dan seterusnya. Oke, sudah jelas. Ya. Tapi contoh berikut ini, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Mesin diesel. Nah, sebetulnya diesel itu adalah nama orang. Tapi karena itu dituliskan sebagai nama jenis, maka dia tidak menggunakan huruf kapital. Volt ini adalah penemu. Nama orang juga. Ampere juga nama orang. Tapi karena dipakai untuk menuliskan satuan ukuran, maka tetap menggunakan huruf
kecil. Oke, lanjut. Nomor 7. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Bangsa Indonesia, I-nya huruf kapital. Suku Sunda, S-nya huruf kapital. Bahasa Inggris, I-nya huruf kapital. Lain lagi, kalau istilah tersebut diberikan imbuhan, maka nama-nama suku bangsa, bahasa, dan bangsa tadi tidak ditulis huruf kapital. Misalnya ini, kata Indonesia pada kata mengindonesiakan ditulis huruf kecil karena tidak menunjukkan suku bangsa atau nama bangsa. Ke Inggris-Inggrisan, I-nya juga huruf kecil. Nah, jelas perbedaannya dengan contoh sebelumnya. Lanjut, 8. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Nah, bulan Januari sampai dengan Desember ini ditulis huruf kapital semua. Bulannya kecil, J-nya kapital. Bulan Agustus, B-nya kecil, A-nya besar. Bulan Maulid, B-nya kecil, M-nya besar. Hari Galungan, H-nya kecil, G-nya besar. Hari Jumat, J-nya besar. Nah, dan seterusnya. Huruf pertama nama tahun. Nama bulan, nama hari, dan peristiwa sejarah. Lanjut, nomor 9. Oh, berikutnya. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai nama orang. Ini nomor 1. Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsanya. Memproklamasikan, M-nya huruf kecil karena tidak dipakai sebagai nama. Tapi kalau hari ini ia sedang memperingati proklamasi kemerdekaan. Nah, P-nya dan K-nya menjadi huruf besar. Nah, yang kedua, perlombaan senjata membawa risiko pecahnya perang dunia. P-nya juga huruf kecil karena tidak menunjukkan peristiwa sejarah. Nah, tapi kalau misalnya nanti pada perang dunia kedua, maka P-nya menjadi besar karena menjadi itu namanya peristiwa sejarah. Oke. Lanjutnya 9. Ini sudah tidak asing lagi. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Nah, di SD kelas 3 sudah ada ini. Asia Tenggara, Banyuwangi nama kota, Bukit Barisan nama bukit, Cirebon nama kota, Danau Toba nama danau. Lah ini semuanya ditulis huruf kapital. Nama khas geografi. Huruf pertamanya huruf besar. Coba perhatikan 3 contoh dari bawah.
Pegunungan Jayawijaya. Ada kata Pegunungan Jayawijaya. 3 kata itu menunjukkan nama khas geografi. Pegunungan Jayawijaya. Tapi kata pegunungan ini kalau masuk di kalimat, ia rumahnya berada di pegunungan, maka P-nya tetap kecil karena tidak diikuti nama pegunungan apa, nggak jelas. Nah, hanya istilah geografi saja, berarti P-nya kecil. Misalnya Gunung Merapi. Karena ada kata Merapi yang mengikuti kata gunung, maka gunungnya G-nya juga ikut besar. Nah, itu perbedaannya. Oke, lanjut 10. Ya, 9B. Nah, ini tadi kata Teluk, Selat, atau Tenggara yang menunjukkan geografi tadi tidak ditulis dengan huruf kapital karena tidak menjadi unsur diri. Unsur diri itu kelompok kata yang menunjukkan diri, misalnya Teluk Suez, ya, misalnya begitu. Kali Brantas. Nah, Brantasnya besar, karena itu K-nya juga besar. Selat Sunda, S-nya juga ikut besar, karena ada kata Sunda. Asia Tenggara, A-nya besar, T-nya besar. Tapi kalau dalam kalimat pada contoh ini, karena tidak diikuti nama diri, maka dia menjadi tetap kecil. Ia berlayar ke teluk, T-nya kecil. Ia mandi di kali, K-nya kecil. Ia menyeberangi Selat Sunda, S-nya besar karena ada kata Sunda. Ia pergi ke arah Tenggara, T-nya kecil karena tidak menunjukkan nama diri. Lanjutnya, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama geografi yang digunakan sebagai nama jenis. Tadi kata Inggris tadi geografi, Jawa juga kota, geografi, Bogor menunjukkan kota, begitupun Ambon. Tapi kata-kata ini kalau bergabung dengan kata lain yang menunjukkan bukan nama jenis, maka dituliskan huruf kapital, sedangkan yang tidak nama jenis huruf kecil. Garam Inggris. Ini gula Jawa, kacang Bogor, pisang Ambon. Nah, ini tidak menunjukkan yang berkaitan dengan khas geografi tadi. Jadi kita lihat di atas tadi, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama geografi yang digunakan sebagai nama jenis. Ada jenis garam Inggris, maksudnya begitu. Ada jenisnya gula Jawa. Nah, kata Inggris dan Jawa, walaupun itu merupakan khas geografi, karena dipakai sebagai nama jenis, maka I dan J menjadi huruf kecil. Begitupun nama kota Bogor dan Ambon. Kacang Bogor, pisang Ambon. Nah, ini menunjukkan jenis kacang, jenis pisang. Artinya kata-kata tersebut bukan menunjukkan nama khas geografi yang menuju pada nama diri atau nama kota tadi. Oke. Lanjut 10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi,
kecuali kata seperti dan. Kata sambung dan ini huruf kecil. Walaupun di sela-sela huruf yang menunjukkan pemerintah dan ketatanegaraan. Republik Indonesia, ini menunjukkan nama negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat, lembaga pemerintah, maka M, P, dan R-nya huruf kapital. Begitupun sekolah menengah pertama, S, M, dan P-nya huruf kapital. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, masing-masing huruf pertamanya huruf kapital. Badan Kesejahteraan Ibu dan Anak, nih, nama ketatanegaraan. Keputusan Presiden Republik Indonesia, ini juga huruf kapital semua. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata yang bukan nama resmi negara, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan, serta nama dokumen resmi. Menjadi sebuah republik. R-nya kecil karena tidak menunjukkan lembaga. Beberapa badan hukum. B-nya kecil, hukum hanya kecil, tidak menunjukkan lembaga pemerintah kenegaraan. Kerjasama antara pemerintah dan rakyat, P-nya kecil, tidak menunjukkan badan atau ya ketatanegaraan. Menurut undang-undang yang berlaku, U-nya kecil karena bukan dokumen resmi. Kalau Undang-Undang Dasar 1945 ini U dan D-nya huruf kapital karena menunjukkan dokumen resmi. Oke, dilanjut nomor 11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan, serta dokumen resmi. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan, serta dokumen resmi. Nah, maksudnya bentuk ulang sempurna, misalnya pada kata bangsa-bangsa. Ini pengulangan sempurna, semua kata diulang. Maka B yang kedua juga huruf kapital. Contoh kedua, Yayasan Ilmu Sosial. Ada pengulangan kata ilmu, maka ilmu I pada kata kedua juga huruf kapital. Begitupun kata Undang-Undang Dasar. U-nya yang kedua juga harus kapital. Nah, aturannya begitu. Oke. Lanjutnya. Nomor 12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur kata ulang sempurna di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan, kecuali kata di, ke, dari, dan, yang, dan, untuk. Ini kata-kata sambung ditulis huruf kecil. Jadi kalau ada judul buku, atau judul majalah, atau judul surat kabar, semua kata huruf pertamanya ditulis huruf kapital, kecuali kata sambung atau kata depan, di, ke, dari, dan, yang, dan, untuk. Lihat contoh nomor 1 sampai dengan 4, semuanya begitu. Misalnya, saya
telah membaca buku dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Judulnya dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. D-nya, A-nya, M-nya, jalan, J-nya, L-nya, dan Roma R-nya besar. Ke-nya kecil karena dia kata depan. Tuh, tidak boleh. Kalimat kedua, bacalah majalah Bahasa dan Sastra. B dan S-nya besar. 3. Dia adalah agen surat kabar Sinar Pembangunan. Kata Sinar Pembangunan adalah nama surat kabar. Jadi S dan P-nya huruf kapital. Begitupun contoh yang nomor 4. Asas-asas hukum perdata. Nama judul buku. Nah, lanjut. Nomor 13. Ini sudah tidak asing lagi. Oke, lanjutnya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan, nama gelar, pangkat, dan sapaan. Huruf pertama unsur singkatan, nama gelar, pangkat, dan sapaan. Doktor. Ini gelar. D-nya huruf besar. M.A. Master of Art. M dan A-nya besar. S.H. S dan H besar. S.S. Sarjana. S-nya huruf besar. Prof. P-nya huruf besar. Ini singkatan loh ya. Kalau tidak singkatan ya nanti kecil. TN. Tuan. NZ. N. Nyonya. SDR. S. Saudara. T. Jadi pasalnya yang di atas diulang, baca. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Nah, sudah jelas. Oke. Nomor 14. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang dipakai dalam penyapaan. Jadi kata-kata itu kalau dipakai untuk menyapa, maka ditulis dengan huruf kapital. Tapi kalau tidak dipakai untuk menyapa, tulisannya tetap huruf kecil. Nah, contoh. Saya punya 5 saudara. Saya mempunyai 5 saudara. Kata saudara ini hubungan kekerabatan. Tetapi dalam kalimat itu tidak dipakai untuk menyapa. Jadi tulisannya kecil. Saya mempunyai 5 saudara. Tidak menyapa kan? Berarti S-nya kecil. Lain dengan contoh nomor 3. Surat saudara sudah saya terima. Ini kan dialog, menyapa. Jadi S-nya huruf besar. Tuh. Contoh yang pertama. Kapan Bapak berangkat? Nah, B-nya dipakai untuk menyapa. Maka hurufnya kapital. Aduh. Ya, mohon maaf terjadi gangguan. Oh, ini ada gangguan. Gangguan dari pemancar. Oh, ya. Kemudian tidak terganggu lagi. Iya. Oke, ya. Ini contoh nomor 3, kita lanjutkan. Nomor 4. Silakan duduk, Dek. Nah, D-nya
Unsur kekerabatan dipakai untuk menyapa. P-nya menyapa. Pak, P-nya menyapa juga. Ibu, para ibu mengunjungi Ibu Hasan. Nah, ini mestinya I-nya kecil karena tidak dipakai untuk menyapa. Oke, lanjutnya. Oh, ini ada terjadi gangguan lagi nih. Oke. Gangguan, oke. Iya. 13, 14. Nah, ini huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan yang tidak dipakai dalam pengacuan atau menyapa. Ini tadi sudah saya terangkan. Kita harus menghormati bapak dan ibu kita. B dan I itu tidak untuk menyapa, maka ditulis huruf kecil. Semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. K dan A huruf kecil karena tidak dipakai untuk menyapa atau untuk dialog. Nah, oke, masih satu lagi. Terakhir, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Anda. Nah, karena orang tidak kenal dengan namamu, maka diganti dengan Anda. Itu berarti ditulis A-nya huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Anda. Otomatis itu tentunya merupakan sebuah dialog atau menyapa. Sudahkah Anda tahu? Nah, dengan menyapa, jadi A-nya huruf kapital. Surat Anda telah kami terima. Untuk dialog ini, berarti A-nya juga menggunakan huruf kapital. Oke. Nih, semakin jelas. Berikutnya. Ya. Ini masih ada 2 slide. B. Huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Jadi misalnya, ia telah membaca majalah bahasa dan kesusastraan. Ini majalahnya nama majalah. B dan K-nya itu huruf kapital karena menunjukkan nama buku tadi. Begitupun contoh yang nomor 2, nama buku dan kabar. Oke. Nah, oke anak-anak, saya kira itu yang bisa Pak Narto jelaskan dalam kesempatan ini. Selanjutnya, tugas kalian menulis cerita, lanjutkan cerita dari kalimat yang saya diktekan. Ingat, nanti huruf kapitalnya yang ada pada cerita tersebut harus benar-benar mengikuti petunjuk nomor 1 sampai 15 tadi. Oke, sudah siap semua. Nah, ceritanya sama nanti, semuanya ditulis. Mulai ya, mulai, ditulis semua. 1, 2, 3, mulai. Pagi ini, udara tidak seperti biasanya. Titik. Saya ulang, pagi ini udara tidak seperti biasanya. Lanjutnya, aku masih belum beranjak dari tempat tidur. Saya ulang, aku masih belum beranjak dari tempat tidur. Titik ya. Sedangkan matahari
sudah naik sepenggala, sedangkan matahari sudah